Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, pada kesempatan pagi hari ini topik kajian kita yaitu mengenal kecerdasan emosional. Nanti akan kita pelajari satu pengertiannya, dua ciri-ciri dan aspek, ketiga faktor yang mempengaruhi, keempat esensi pengendalian diri. Sebagai apersepsi, anak-anak sekalian, manusia memiliki tipe-tipe kecerdasan. Berarti semua ini ada pada diri kita, hanya tingkatnya yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama ada intelligence quotient, kita kenal dengan istilah IQ ya, IQ kecerdasan intelektual. Nomor dua ada spiritual quotient, SQ kecerdasan spiritual. Nomor tiga emotional quotient atau kecerdasan emosi. Yang keempat ada adversity quotient, yaitu kecerdasan dalam menghadapi kesulitan. Ada juga yang hanya membagi tiga, yang nomor 4 itu tidak ada ya. Jadi ada hanya IQ, SQ dan EQ. Intellectual quotient atau kecerdasan intelektual, kita singkat IQ, di antaranya ada kecerdasan linguistik. Jadi kecerdasan yang ditunjukkan dengan kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata dengan efektif. Dia hebat dalam berbahasa, sebagai orator, pandai bicara, pandai menulis. Itu salah satu indikator kecerdasan linguistik ya. Lalu kedua ada kecerdasan logika matematik. Akan ditunjukkan bahwa anak tersebut pandai berhitung, berpikir logis, pandai mengerjakan matematika, pandai fisika, pandai kimia, yang hitung-hitungan gitu ya. Kalau di SMK mungkin pandai akuntansi gitu ya. Berikutnya ada kecerdasan kinestetik ya, kinestetik yaitu kecerdasan yang terkait dengan aktivitas fisik, pandai menari, menguasai segala macam bidang olahraga ya, ini namanya kinestetik ya. Berikutnya ada kecerdasan spasial. Kemampuan ini mampu menerjemahkan pikiran ke dalam bentuk visual serta mempunyai daya imaji yang. Nomor 4 kecerdasan spasial atau ada yang menyebutkan ini kecerdasan keruangan. Orang yang mampu memahami keruangan. Misalkan seorang supir hafal dengan jalan-jalan yang ada. Dia tahu kalau lewat ini tembusnya sana. Nah, itu salah satu contoh saja. Berikutnya ada kecerdasan musikal. Jadi yang ditujukan dengan kepekaannya terhadap musik, irama, nada, ritme musik, pandai bernyanyi gitu ya. Berikutnya juga ada kecerdasan eksistensial. Jadi kecerdasan punya keinginan tahu yang sangat tinggi ya, keinginan tahu yang sangat tinggi. Berikutnya ada kecerdasan naturalis. Jadi kecerdasan untuk mengenal alam sekitar, peduli kepada sesama makhluk hidup, tidak hanya manusia, mungkin juga binatang, mungkin juga tumbuhan gitu ya. Berikutnya ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, ditandai dengan pandai bergaul, mudah menyesuaikan, mudah beradaptasi, mudah kerjasama dengan orang lain, dan seterusnya ya. Dan berikutnya ada kecerdasan intrapersonal ya. Intra, kalau yang atas tadi inter, ini intra. Jadi kecerdasan untuk memahami diri sendiri dengan baik, tidak mudah patah semangat, gigih dalam berusaha, tidak minder, pede, percaya diri, dan seterusnya. Itu ya, itu kecerdasan intelektual. Berikutnya tentang spiritual quotient, kecerdasan spiritual ini adalah sumber yang mengilhami dan melambungkan semangat seseorang dalam mengikatkan diri pada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu gitu ya. Jadi sebagai contoh yang masuk di dalam kecerdasan spiritual memiliki prinsip dan visi yang kuat, mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman, mampu memaknai setiap sisi kehidupan, mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Itu contoh saja ya. Berikutnya kecerdasan adversity quotient ya. Jadi kecerdasan bertahan di dalam mengatasi kesulitan, mampu keluar dari kesulitan, mampu mencari solusi dari kesulitan yang dihadapinya. Itu dibagi ada 3, ada quitter, orang yang berhenti, maksudnya orang yang paling lemah daya tahannya, apalagi ia menghadapi berbagai kesulitan hidup. Ia berhenti dan langsung menyerah. Lalu yang kedua, camper, orang yang berkemah, yaitu orang yang memiliki IQ sedang, orang yang memiliki adversity quotient yang sedang, ia puas dan cukup atas apa yang telah dicapai dan enggan untuk
maju lagi. Berikutnya ada tipenya climber, orang yang mendaki. Jadi orang yang memiliki adversity quotient ini berarti tergolong tinggi, dia punya kemampuan dan kecerdasan yang tinggi untuk bertahan menghadapi segala kesulitan dan mampu keluar dari tantangan hidup, mampu mengatasi tantangan hidup, bisa mencari solusi yang terbaik. Berikutnya emotional quotient, ini nanti yang akan kita pelajari ya. Nanti yang kita pelajari tentang ini. Ada berbagai pendapat yang mengatakan bahwa emotional quotient ini sudah dibawa sejak lahir, bawaan, tidak bisa diubah. Istilahnya given. Bahasa kita adalah takdir ya, tidak bisa diubah. Tapi ada juga pendapat lain bisa diubah walaupun membutuhkan waktu yang relatif agak lama atau relatif agak panjang. Pengertian emotional quotient atau kecerdasan emosi. Kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi manusia. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Sedangkan emosi adalah bagian dari kekayaan diri manusia yang tidak boleh diabaikan. Dengan adanya emosi, manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya, berhubungan dengan lingkungan, dan peristiwa apapun yang terjadi di luar dirinya. Emosi perlu dikenali, dilatih, dan dikendalikan agar bisa mendukung proses perkembangan kesadaran diri. Jika seseorang mampu mengendalikan emosi, mereka dapat berpikir jernih dan kreatif. Orang yang akan mampu mengelola beragam situasi, orang akan mampu mengelola beragam situasi dan tantangan, berkomunikasi dengan baik pada orang lain, memperlihatkan kepercayaan, empati, dan penuh percaya diri. Ada juga yang menjelaskan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Sedangkan pendapat Goleman, kecerdasan emosi adalah serangkaian kemampuan pribadi, emosi, dan sosial yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan. Bisa kita simpulkan dari beberapa penjelasan di atas bahwa kemampuan emosi adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan emosi, dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Ciri-ciri dan aspek-aspek kecerdasan emosional yang dikemukakan oleh Goleman. 1. Kecerdasan emosi tinggi, yaitu mampu mengendalikan perasaan marah, tidak agresif, dan memiliki kesabaran, memikirkan akibat sebelum bertindak, berusaha dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidupnya, menyadari diri sendiri dan orang lain, dapat berempati pada orang lain, dapat mengendalikan perasaan negatif, memiliki konsep diri yang positif, mudah menjalin persahabatan dengan orang lain, mahir dalam komunikasi, dan dapat menyelesaikan konflik sosial dengan cara damai. Itulah orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Nomor 2, kecerdasan emosi rendah, yaitu bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya, pemarah, bertindak agresif, dan tidak sabar, memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang tidak jelas, mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain, tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood yang negatif, mudah terpengaruh oleh perasaan negatif, memiliki konsep diri yang negatif, tidak mampu menjalin persahabatan yang baik dengan orang lain, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik sosial dengan kekerasan. Jadi kebalikan dari kecerdasan emosi yang tinggi. Aspek-aspek kecerdasan emosi
ada 5. 1 kesadaran diri, 2 pengaturan diri, 3 motivasi, 4 empati, dan 5 keterampilan sosial. Kesadaran diri adalah mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan untuk diri sendiri, memiliki tolak ukur realitas atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang sangat kuat. Sedangkan pengaturan diri menangani emosi sehingga berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup untuk menunda kenikmatan sebelum tercapai suatu sasaran, mampu pulih kembali dari tekanan emosi. Motivasi, kemampuan menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntut kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, serta untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Empati, merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. Keterampilan sosial, yaitu menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar. Menggunakan keterampilan-keterampilan ini mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah, dan menyelesaikan perselisihan dan untuk bekerja dalam sebuah tim. Faktor utama yang mempengaruhi kecerdasan emosional yang disampaikan oleh Goleman itu ada 3. 1 faktor yang bersifat bawaan, 2 faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, dan yang ketiga faktor pendidikan emosi yang diperoleh siswa di sekolah. Pertama, faktor yang bersifat bawaan, ini artinya genetik, diturunkan dari kedua orang tuanya atau dari leluhurnya secara turun-temurun ya. Lalu yang kedua, yang faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan keluarga mempengaruhi kecerdasan emosional karena keluarga ini merupakan sekolah yang pertama untuk mempelajari emosi. Yang ketiga, faktor pendidikan emosi yang diperoleh dari sekolah. Sekolah juga ikut berperan di dalam memberikan pendidikan emosi kepada siswanya, baik melalui kurikulum maupun cara pengajaran guru di kelas yang disampaikan kepada siswa. Para guru mengajarkan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenal dirinya dan perasaan diri mereka masing-masing. Esensi self-control atau pengendalian diri adalah kemampuan menangani emosi diri sehingga berdampak positif pada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, dan mampu segera pulih dari tekanan sosial. Itu pendapat yang disampaikan oleh Goleman. Menurut Calhoun dan Akosela, terdapat 3 aspek kontrol, yaitu kontrol perilaku, kontrol kognitif, dan kontrol dalam mengambil keputusan. Kontrol perilaku atau behavior control merupakan kesiapan seseorang untuk memodifikasi atau mengubah suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku dalam hal ini berupa kemampuan untuk menentukan siapa yang mengendalikan situasi, diri sendiri, orang lain, atau sesuatu di luar dirinya. Yang nomor 2, kontrol kognitif adalah kemampuan individu untuk mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau memadukan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau untuk mengurangi tekanan. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, decision making, kontrol dalam mengambil keputusan adalah kemampuan untuk memilih suatu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini atau disetujui. Berikutnya, pengendalian diri yang dikemukakan oleh Tangney. Ini ada 5 dimensi. Yang pertama, disiplin diri. Yang kedua, tindakan yang tidak impulsif. Nomor 3, kebiasaan baik. Nomor 4, etika kerja.
Dan nomor 5, keajekan atau reliability atau konsistensi lah kira-kira begitu ya. Disiplin diri yaitu mengacu pada kemampuan individu dalam melakukan disiplin diri seperti tindakan mengikuti peraturan yang ada di lingkungan sosialnya. Yang kedua, tentang aksi yang tidak impulsif, yaitu menilai tentang kecenderungan individu untuk melakukan tindakan yang tidak impulsif, tidak respon kepada stimulus atau rangsangan dengan pemikiran yang matang. Lalu berikutnya, kebiasaan baik, yaitu kebiasaan baik ini merupakan kemampuan individu dalam mengatur pola perilaku menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya menyehatkan. Biasanya individu yang memiliki kebiasaan baik akan menolak sesuatu yang dapat menimbulkan dampak buruk walaupun hal tersebut menyenangkan baginya. Berikutnya, etika kerja. Etika kerja ini berkaitan dengan penilaian individu terhadap regulasi atau aturan dirinya dalam layanan etika kerja. Biasanya individu mampu memberikan perhatian penuh pada pekerjaan atau hal yang dilakukan. Dan yang terakhir, keajekan merupakan dimensi yang terkait dengan penilaian individu terhadap kemampuan dirinya dalam pelaksanaan rancangan jangka panjang untuk pencapaian sesuatu. Biasanya individu secara konsisten akan mengatur perilaku untuk mewujudkan setiap perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Gufron dan Resnawati menjelaskan ada 3 jenis pengendalian diri, 1 over control, 2 under control, 3 appropriate control. Yang pertama over control, yaitu kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara berlebihan yang menyebabkan individu tersebut banyak menahan diri bereaksi terhadap stimulus atau rangsangan yang ada di luar dirinya. Yang kedua yaitu under control, yaitu suatu kecenderungan individu untuk melepaskan impul itu kata hati yang tiba-tiba ya, dengan bebas tanpa perhitungan yang matang. Dan yang terakhir, yang ketiga, appropriate control, yaitu kontrol individu dalam upaya mengendalikan impul secara tepat. Ciri-ciri seseorang memiliki kontrol diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk mengontrol perilaku atau tingkah laku impulsif yang ditandai dengan kemampuan menghadapi stimulus atau rangsangan yang tidak diinginkan. Yang kedua, kemampuan menunda kepuasan dengan segera untuk keberhasilan mengatur perilaku dalam mencapai sesuatu yang lebih berharga. Yang ketiga, kemampuan mengantisipasi peristiwa, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi keadaan melalui berbagai pertimbangan secara relatif, objektif. Hal ini dengan adanya informasi yang dimiliki. Dia punya pertimbangan yang objektif terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Tugas untuk kalian, tugas bersifat individu. Simak video pembelajaran di atas tadi, buat rangkuman, kemudian buat 5 pertanyaan beserta jawabannya, kumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Yang kedua, jelaskan bagaimana tentang kecerdasan emosi diri Anda sendiri. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Kita coba. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.